فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد Masyaallah ikhwan kiram, hadirin dan hadirat, kita lanjutkan kembali kajian dari tugas kita yang kita tegakkan di Masjid Jabal Qadar-Bago Bainal Maghrib wal Isya pada kitab Hajrul Mubtadi, memboikot pelaku kebid'ahan, sebuah karya tulis milik Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan malam sebelumnya kita selesaikan satu bab yang kelima, pembahasan yang kelima tentang posisi menghajar pelaku kebid'ahan masuk dalam bab akidah tahta qaidat al-wala wal bara, di bawah sub pembahasan cinta karena Allah, benci karena Allah, loyalitas dan berlepas diri. Beliau telah bawakan kepada kita dalil-dalil berupa beberapa hadis serta pendukung dari perkataan para ulama yang memberikan bahwasanya perkara hajar bagian daripada keimanan. Barakallahu fikum jami'an, kita akan masuk judul bab baru. Kata penulis semoga Allah merahmatinya, al-mabhatsu as-sadis, pembahasan yang ke-6 di antara beberapa pembahasan dalam kitab ini. Sekarang pembahasan yang ke-6. Kata beliau dalam pembahasan yang ke-6, al-adillatu minal kitabi was sunnati ala hajril mubtadi'i diyanatah. Pembahasan yang ke-6 adalah penyebutan dalil-dalil dari kitab dan sunnah tentang menghajar ahlul bid'ah adalah bagian daripada agama. Adillatu al-adillatu min al-kitab wa sunnah ala hadzril muqtadi diyanatun. Nah, nama diyanatun. Keterangan judul babnya adalah penyebutan dalil-dalil, penyebutan landasan hukum dari kitab dan as-sunnah tentang menghajar pelaku kebid'ahan adalah bagian daripada agama. Beliau menyebutkan, menguatkan argumen beliau bahwasanya sampai pada pembahasan ini menghajar ahlul bid'ah bagian daripada pembahasan akidah. Kata beliau di bawah judul bab ini, hadat ta'silul aqadi. Ini adalah asas akidah, bagian daripada akidah kita kaum muslimin. Artinya seseorang harus meyakininya, mengimaninya, mempercayainya. Kalau tidak dikatakan bahwasanya akidahnya tidak sempurna. Apa yang dimaksud? Az-zajru bil hajri lil mubtadi'i diyanatun.
Mustamiddun min dalaili al-kitabi was sunnati wal ijma'i. Kata beliau bahwasanya ini adalah asas pembahasan akidah, yaitu menghardik dengan memboikot pelaku kebidahan sebagai bentuk pengamalan agama yang bersandar pada landasan-landasan hukum, kitab, Al-Quran, As-Sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW, perkataan, perbuatan, penyetujuan, dan al-ijma' dan kesepakatan kaum muslimin, dimulai dari para sahabat, kemudian 3 generasi tewas pertama umat ini. Jadi sesuatu yang terdapat landasan hukum menguatkan, jadi bagian daripada materi na'am akidah. Kemudian beliau masuk menyebutkan tentang satu persatu landasan hukumnya dari apa yang telah beliau janjikan, kitab, sunnah, dan ijma'. Wa ila bayani ba'din minha. Inilah penyebutan sebagian di antaranya. Penyebutan sebagian di antara dalil-dalilnya. Akan beliau bawakan satu demi satu penyebutan dalil dari Al-Quran. Beliau susul lagi penyebutan dalil-dalil dari sunnah Nabi SAW. Disusul lagi terakhir penyebutan kesepakatan kaum muslimin, dimulai dari sadril awal hadhil ummah, generasi pertama dari umat ini, para sahabat dan setelah mereka. Awalan al-kitabul aziz. Yang pertama adalah kitab yang mulia. Fafihi ayatun katsiratun fit ta'kid 'ala al-muwalati fillah wal mu'adati fihi fi suratil Baqarah wa Ali Imran wal An'am wan Nisa wal Mujadalah. Mereka al-Mujadilah wa ghairiha. Wa naqtasiruhuna 'ala dzikri arba'i ayatin min suril An'am wan Nisa wa Hud wal Mujadilah. Kita tekan dulu sampai sini. Dalam kitab Al-Aziz, di dalamnya terdapat ayat-ayat yang banyak penekanan akan loyalitas karena Allah. Loyal artinya cinta, berikan dukungan, pembelaan, pertolongan kepada kaum mukminin salafiyin karena Allah. Serta wal mu'adati fi, serta menancapkan permusuhan juga karena Allah. Benci karena Allah, cinta karena Allah, dipetik dari beberapa surat di dalam Al-Qur'anul Karim, di antaranya adalah dalam surat Al-Baqarah. Kalau tanya penyebutannya. Wa Ali Imran, surat Ali Imran, surat ketiga dalam Al-Qur'an. Wal An'am, Al-An'am akan sebutkan secara terperinci. Wan Nisa, demikian juga yang ini. Wal Mujadilah wa ghairiha, demikian juga Mujadilah dan yang lainnya. Kata beliau berikutnya, wa naqtasiruhuna 'ala dzikri arba'i ayatin min suwar Nasr. Kemudian kami hanya mencukupkan penyebutan di sini ayat-ayat dari beberapa surat Al-An'am, Wan Nisa, wa Hud wal Mujadilah. Al-An'am. Jadi beliau akan menyinggung 4 surat atau 4 ayat dari 4 surat. Yang akan beliau kaji. Jadi sebagai landasan hukum, penguat akidah, menghajar ahlul bid'ah. Wallati nassal ulama'u fi tafsiriha ala uqubatil mubtadi'i bil hajri wa dilalatiha alaihi. Yang mana para ulama menetapkan, menaskan dalam tafsir ayat-ayat di atas tentang memberikan hukuman kepada pelaku kebid'ahan dengan metode memboikot serta hal-hal yang terkandung di dalam ayat tersebut berupa landasan hukum. Nah, maka kita petik penukilan-penukilan penulis
dari beberapa ulama tafsir akan 4 ayat yang beliau janjikan dari 4 surat yang berbeda dalam pembahasan ini, hajar mubtadi. Wa hadha huwa al-mu'tabar duna khususis sabab, dan cek sebelumnya jelas. Wa dzalika bi i'tibar umumil lafzi fi kulli ayatin wa hadha huwa al-mu'tabar duna khususis sabab. Dan yang demikian ini yang dipakai adalah keumuman lafaz dalam masing-masing ayat. Meskipun datang pada sebagian ayat yang kita akan baca, turun khusus kepada Nabi kita Muhammad SAW. Namun ini berlaku kepada umat seluruhnya. Nah, kata beliau, wa hadha huwal mu'tabar, dan inilah yang dipakai, yang dianggap duna khususi sabab, tanpa menengok kepada kekhususan turunnya ayat tersebut. Karena terkadang nanti beliau bawakan beberapa ayat turunnya sebenarnya kepada orang-orang musyrik, berpaling dari orang musyrik. Tapi dalam bab ini beliau giring kepada ayat bahwasanya bisa diterapkan juga kepada ahlul bid'ah dalam hal ditinggalkan, dihajar. Kemudian datang juga ayat yang berbunyi khitabnya adalah mufrad khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz khitab mufrad tunggal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun digiring kepada umumnya lafaz yang berlaku kepada umat seluruhnya dan boleh diterapkan. Ini yang boleh masuk. Fa fi umumi kulli ayatin minha dalilun 'alal hajri wal iradi wal ijtinabi wal mujalasati li kulli mubtadi'in muhdatsin fid dini hatta yafi'a. Pada keumuman masing-masing ayat di dalamnya terdapat landasan hukum. Beberapa ayat yang akan beliau bawakan, beliau janjikan ada 4, surat Al-An'am, surat An-Nisa, surat Hud, Al-Mujadilah. Meskipun lafadznya secara umum beliau katakan, namun dalamnya terdapat dalil. Nah, lafadznya secara khusus, namun dalamnya terdapat dalil secara umum untuk memboikot, berpaling, menjauhkan diri, tidak duduk bersama seluruh pelaku kebid'ahan dan yang mengada-ngada perkara baru dalam agama ini sampai kapan? Sampai mereka bertobat. Jadi ada batasan waktunya, kapan sampai mereka bertobat? Selama belum bertobat, bahkan sampai meninggal pun dihajar, hidup dan mati. Wa ala hadza tadullu kalimatu man tarahu minal mufassirina wa ghairihim. Dan dari sinilah mulai kalimat akan menunjukkan tentang apa yang akan engkau lihat berupa penukilan dari ulama tafsir dan yang selain mereka. Akan beliau nukil dari misalnya Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Asy-Syaukani. Tafsir dari ayat-ayat yang beliau janjikan untuk membawakannya, untuk menunjukkan apa yang beliau ingin jadikan sebagai penguat argumen menghajar pelaku kebid'ahan. Jadi metode beliau dalam hal ini adalah pertama membawakan ayatnya, kemudian setelah itu membawakan penukilan dari para ulama tentang tafsir ayat tersebut, kemudian jadikan sebagai kesimpulan akhir bahwasanya inilah landasan hukum dari Al-Qur'anul Karim tentang memboikot pelaku kebid'ahan. Wa hadhihi min ajallil fawaid fi tafsir an-nusus min ayatin wa haditsin id yashmalu tafsiruha al-amrayn. Dan ini merupakan puncak terbaik dari faedah tafsir akan nas-nas ayat dan juga hadis. Boleh katakan bahasanya metode seperti ini metode yang bagus. Berupa pembawaan ayat, setelah itu mentafsir ayat. Karena di dalamnya terdapat, di dalam tafsirnya terdapat 2 perkara. Al-awwal, yang pertama adalah ma hiya nasun fihi. Dalam ayat yang penulis akan bawakan, beliau akan membawakan materi, di dalamnya terdapat nas yang tersurat, nampak jelas, sekedar membaca ayat tersebut bisa kita petik langsung apa yang diinginkan oleh sang penulis dari pembawaan ayat tersebut. Jadi nasnya sharih, jelas. Asani, yang kedua, ma yu'khadu minhu hukmun lahu wa illam yakun nassan fihi bi'tibaril umumi
Wal istinbati min kitabillahi ta'ala wa asrari tanzilihi. Yang kedua adalah yang tersirat. Kita silakan demikian. Di pembacaan ayat langsung tertera dari ayat tersebut satu hukum yang pasti, ini namanya tersurat. Ini yang pertama. Kalau yang kedua adalah diambil hukum meskipun bukan secara nas, tapi berdasarkan keumuman. Kemudian pengambilan landasan hukum dari kitabullah. Dan ini merupakan rahasia dari Al-Quran. Terkadang seorang membaca Al-Quran, nanti langsung bisa memetik di dalamnya, butuh membaca tafsir. Karena para ulama terkadang mereka lihat bukan cuma sekadar ayat yang dibaca, tapi apa yang dikandung di balik ayat tersebut. Seperti menengok kepada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat tersebut, turun kepada siapa, pada peristiwa apa. Ini terkadang setiap orang bisa langsung memahami ayat yang dia baca. Jadi dua ayat ini beliau katakan bahwasanya memahami Al-Quranul Karim yang akan beliau bawakan kepada kita dengan dua metode ini. Apa itu? Yang pertama adalah yang tersurat, baca langsung paham. Ada juga yang tersirat dari kandungan dari ayat tersebut, perlu ditengok dari sisi ilmu penunjang tafsir yang lainnya. Ditengok dari ilmu hadis, ditengok dari ilmu fikih, baru bisa diambil istinbat yang beristilahkan bahwasanya ini terkadang merupakan rahasia dari Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhun. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui tentang makna dari ayat tersebut kecuali Allah dan orang-orang yang mumpuni dalam ilmu Quran, ilmu syariah, ilmu agama, ar-rasikh fil ilm. Wa kama fi hadits sahihatil masyhur aw fahman yu'tihi Allahu rajulan fi kitabihi, sebagaimana datang dalam satu hadis yang masyhur. Ada hadis as-sahifah, hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis Ali bin Abi Thalib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa fahman yu'tihi Allahu rajulan fi kitabihi." Pemahaman yang Allah berikan kepada seseorang di dalam kitabnya. Memahami kitab yang Allah berikan kepada sebagian orang dan tidak diberikan kepada sebagian yang lain. Tafsir yang ini terkadang kita butuh menengok kepada keterangan para pendahulu kita dari sahabat ridwanullahi alaihim. Pertama juga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mentafsirkan Al-Qur'an dengan hadis. Ini akan beliau terangkan, metode ini akan beliau pakai. Jadi memahami Al-Qur'an dari dua sisi. Yang pertama adalah yang tersurat, sekadar baca langsung tahu, kemudian yang tersirat. Apa yang terkandung dari makna di balik ayat tersebut. Dan penulis bawakan bahwa ini termasuk ajallil fawaid. Faedah yang tinggi nilai kemanfaatannya. Tinggi nilai kemanfaatannya. Kata beliau berikutnya, wa hadhihi qaidatun syarifatun fala yafutannaka al-wuqufu 'alaiha. Kata beliau, ini adalah metode di atas, adalah metode yang mulia dalam memahami Al-Quran tentunya. Oleh karena itu, jangan engkau lalai darinya, jangan sampai luput dari fawaid seperti ini. Kemudian, sebelum sampai pada tingkatan ini, ada yang paling mendasar bahwasanya mempelajari Al-Quran adalah simbol kebaikan bagi umat ini. Dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari Sahih Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an. Dia mempelajari Al-Qur'an akan mendapat predikat orang terbaik. Wa 'allama, sekaligus mengajarkannya.
Wa bi khassati ladal Imam Syatibi rahimahullah taala wa anhu. Bal bi absati fi kitab Haddil Islami wa Haqiqatul Iman. Kata beliau berikutnya, lebih khususnya lagi di sisi Imam Asy-Syatibi, semoga Allah merahmatinya, memiliki kitab yang beliau menerangkan di dalamnya tentang tafsir semacam ini. Nah, ada juga kitab namanya Haddul Islam wa Haqiqatul Iman. Definisi Islam serta sejatinya keimanan, menerangkan tentang hakikat keimanan. Kemudian Islam, apa pengertiannya, apa definisinya. Jadi terkadang beliau mau menempuh cara semacam ini dalam memahami Al-Quran, yang tersurat dan juga yang tersirat. Jadi satu halaman ini dari judul bab yang telah kita baca dan terjemahkan di atas, penyebutan dalil-dalil berupa kitab dan sunnah tentang menghajar ahlul bid'ah merupakan bagian daripada agama. Beliau membawakan muqaddimah bahwasanya ayat yang akan beliau bawakan dengan metode ini. Terkadang sebagian orang hanya membaca, belum tentu dia bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Karena bisa jadi fawaid yang tersembunyi merupakan rahasia dari Al-Quran. Tidak bisa dengan sekadar membaca, namun perlu menengok akan penunjang ilmu tafsir yang lainnya. Belum mulai masuk menerangkan tentang akan hal tersebut. Wa ila bayaniha, penjelasan akan hal tersebut datang pada beberapa ayat di bawah ini. Al-ula, yang pertama, boleh janjikan penyebutan 4 ayat di dalamnya. Beliau menjanjikan untuk menyebutkan 4 ayat dari 4 surat yang berbeda. Surat Al-An'am, surat An-Nisa, surat Hud, dan surat Al-Mujadilah. Yang pertama adalah minha qaulullahi ta'ala fi suratil An'am. Penyebutan pertama perkataan Allah dalam surat Al-An'am, ayat yang ke penyebutan 68. Beliau pernah sebutkan 1 atau 2 kali di muqaddimah. Kemudian pada beberapa bab yang sebelumnya kita baca ayatnya. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka asyaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidh dhalimin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila engkau melihat, apabila engkau mendapati, menjumpai, menyaksikan orang-orang yang berdalam-dalam pada ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau menjumpai, mendapati, melihat orang-orang yang berdalam-dalam ke ayat-ayat kami, maka fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka, meninggalkan mereka, menjauhkan diri dari mereka. Berpaling dari sebab mereka memperbincangkan ayat-ayat Allah bukan pada petunjuk, bukan pada hidayah, tapi pada kesesatan dan ketergelinciran. Sampai kapan? Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka memperbincangkan pembicaraan yang lainnya, bukan tentang ayat-ayat Allah. Mereka tidak memperbincangkan lagi tentang ayat-ayat Allah berupa Al-Quran, berupa hadis, berupa syariat, agama. Wa imma yunsiyannaka syaitan, namun apabila syaitan membuat engkau lupa, terkadang ini terjadi. Fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidh dhalimin, janganlah duduk kembali setelah engkau mengingat bersama orang-orang yang zalim. Jangan duduk kembali setelah engkau ingat. Jangan duduk bersama orang-orang yang zalim. Perhatikan, barakallahu fikum jami'an. Kita akan singgung sedikit apa yang penulis maksudkan. Terkadang jumpai dari sebagian ayat seperti ini. Nah, pada kaidah tafsir, usul tafsir, mereka ulama tafsir mengatakan bahwasanya al-ibra, nah, bi umumil lafaz la bi khususis sabab.
Kaidah ini penting dalam ilmu tafsir, yang artinya adalah mengambil pelajaran dari satu ayat adalah dilihat dari keumuman lafadznya, bukan karena pengkhususan sebab. Kita akan singgung. Maksud dari pengkhususan sebab dari ayat ini turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz tunggal, dengan lafaz mufrad. Idza ra'aita, wahai Muhammad, apabila engkau mendapati. Nah, kemudian datang lagi pada fil amr yang setelahnya, fa'arid, berpalinglah engkau, khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya khusus. Namun digiring kepada berlaku bagi umat seluruhnya. Jadi ayat ini bukan cuma diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun lafadznya khusus. Tapi al-ibrah dengan keumuman makna dari ayat tersebut bahwasanya ini pun berlaku kepada umat seluruhnya. Berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada umat beliau. Ini pertama. Ini adalah maksud bahwasanya sebagian ayat butuh kita memahami dengan ilmu penunjang yang lainnya, bukan cuma sekedar membaca. Ini yang bersinggung dengan memahami dari Al-Quran bukan cuma sekedar yang tersurat, tapi juga yang tersirat. Kemudian barakallahu fikum al-anam. Kita tengok dari asbabun nuzul. Atau suratnya adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Periode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di periode Makkah hanya ada dua pihak waktu itu yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya mukmin, yang tidak mengikuti beliau namanya musyrik, kafir musyrik. Jadi ayat ini turun untuk menyikapi orang-orang musyrik atau orang kafir. Dari penulis bawakan juga bisa diterapkan kepada pelaku kebid'ahan. Subhanallah. Diajarkan kepada kita tentang bagaimana cara memahami Al-Quran dengan ilmu tafsir dari segala segi. Jadi jangan melihat hanya dari satu sisi memahami Al-Quran dari yang tersurat saja, tapi juga dilihat dari sisi yang tersirat. Kalau kita lihat dari awal sampai akhir hanya turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitabnya demikian. Ra'aita, lafaznya mufrad. Ra'a fi'il madi, fa'ilnya anta. Ta. Fa'arid juga demikian mustajab takdiruhu anta kepada satu orang. Demikian juga imma yunsiyannaka, ka demikian juga khitab mufrad. Fala taq'ud, jangan engkau duduk, bukan kalian tapi engkau, satu orang laki-laki. Namun tidak boleh masuk di depan bahwasanya al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Kita baca penukilan kalam ulama al-mufassirin akan makna dari ayat di atas secara yang tersurat juga yang tersirat. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala, wa fi hadhihi al-ayati dilalatun ala tahrimi mujalasati ahli al-bid'ah wal ahwa'i wal wa ahli al-kaba'ir wal ma'asi. Yang paling pertama. Di dalam ayat ini terdapat landasan hukum tentang haramnya bermajelis dengan pelaku kebid'ahan, pengekor hawa nafsu, pelaku dosa besar dan pelaku maksiat. Padahal turunnya kepada apa? Turun kepada pelaku kesyirikan. Turun kepada pelaku kesyirikan. Namun beliau membawakan bahwasanya al-ibrah bi umumil lafaz. Meskipun sebabnya kita ketahui tadi turun di periode Makkah, ayat ini adalah ayat Makkiyah. Memperbincangkan tentang orang-orang musyrik. Tapi juga berlaku kepada seluruh pihak yang penulis bawakan untuk menjauhkan diri dari pelaku kebid'ahan, pengekor hawa nafsu, pelaku dosa besar dan maksiat. Kemudian beliau ingin menguatkan argumen beliau tersebut, membawakan tafsir dari para ulama mufassirin. Qala al-Qurtubi rahimahullahu taala. Mereka Imam Qurtubi. Fi hadhihi al-ayati raddun min kitabillahi azza wa jalla ala man za'ama anna al-a'immata alladziina hum hujajun wa atba'uhum lahum ay yukhalitu al-fasiqin.
wa yasubu ara'ahum tuqiyatan wa dzikrul Fir'an Abi Ja'far Muhammad bin Ali radhiyallahu anhu qala la tujalisu ahlal khusumat fa innahumul ladina yakhuduna fi ayatillah. Jadi sampai situ. Masa akan datang seperti Imam Qurtubi, kita artikan dulu. Imam Qurtubi mengatakan bahwa dalam ayat ini terdapat bantahan dari kitabullah azza wajal. Belum istilah kebantahan tersebut dari kitabullah, wa illa datang dari Allah yang menurunkan kitab tersebut. Bantahan dari Allah azza wajalla melalui kitabnya kepada siapa? Orang-orang yang menyangka bahwasanya para imam yang mana mereka adalah hujjah. Mereka menjadikan imam sebagai landasan hukum wa illa tidak. Landasan hukum adalah kitab dan sunnah. Dan pengikut mereka, beliau singgung tentang sebagian firqah yang berakidah dengan akidah ini. Beranggap bahwasanya para pemimpin dan pengikut mereka boleh untuk bergaul dengan orang-orang fasik. Dan pendapat mereka ini, mereka bikin kepada makna tuqiyah. Tuqiyah dari kata tuqo, taqwa, taqiyu, penyamaran. Ini adalah akidah Syiah dan orang-orang yang semadhab dengan madhab mereka. Jadi Syiah terkadang sulit untuk menebak apakah mereka akidah Syiah atau tidak, karena ketika mereka turun ke satu tempat dengan madhab dan pemahaman yang berbeda, mereka memiliki akidah boleh untuk menyamar. Ketika mereka di lingkungan Ahlus Sunnah, mereka bisa berubah menjadi Ahlus Sunnah. Ketika mereka di lingkungannya Syiah, mereka berubah menjadi Syiah. Akhirnya mereka namanya tuqiyah. Dengan ayat ini mereka menistidlal akan hal tersebut. Kemudian mereka menyebutkan demikian juga penyebutan tentang kedustaan atas nama cucu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu atau nama anak Muhammad bin Ali radhiyallahu anhu. Bahwasanya dia pernah mengatakan, janganlah kalian duduk dengan orang-orang yang sering bermusuhan, sedang berdebat. Karena sesungguhnya mereka berdalam-dalam tentang ayat-ayat Allah. Ini perkataan dari dia. Perkataan dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali yang menolak akidah tuqiyah. Makanya orang-orang Syiah dan yang sepemahaman dengan pemahaman mereka dalam hal seperti ini, pemahaman tuqiyah, imam mereka sendiri membantah hal tersebut. Mereka mengimamkan Muhammad bin Ali radhiyallahu anhu, Abu Ja'far. Padahal mereka tidak memiliki landasan hukum akan hal tersebut, bahkan dia membantahnya. Jadi beliau melarang untuk duduk dengan orang-orang yang berdalam-dalam akan ayat-ayat Allah. Akan datang penjelasan berikutnya. Masih perkataan Imam Al-Qurtubi, qala Ibnu Al-Arabi wa hadha dalilu ala anna mujalasat ahli al-kaba'ir la tahil. Di sini terkam kata Imam Ibnu Al-Arabi, di sini terdapat landasan hukum bahwasanya duduk dengan pelaku dosa besar tidaklah halal. Tidak boleh. Ini yang berat. Terkadang kita untuk menerapkan satu ini di era kita, di lokasi tempat tinggal kita. Selalu dituding sesuatu yang terkadang kita sendiri berlepas diri darinya. Dia bilang Ahlus Sunnah enggak mau bergaul, jauh dari sosialisasi. Bukan kita enggak mau, kita duduk dengan kalian pelaku dosa besar. Duduk dengan orang yang rokok di tangannya. Duduk dalam rumah yang terdapat televisi gambar makhluk bernyawa. Imam Ibnu Arabi mengatakan bahwasanya duduk dengan pelaku dosa besar tidak halal. Tidak halal. Bergaul dengan mereka sebatas kebutuhan, sebatas hajat. Ketika bisa merusak agama kita, mohon maaf. Tidak. Karena Al-Quran yang melarang hal tersebut. Kita pengikut dalil melarang, kita katakan tidak. Nah,
beliau ingin bawakan kepada kita bahwasanya perkataan Imam Ibnul Arabi yang dinukilkan oleh Imam Qurtubi mengatakan bahwasanya duduk dengan pelaku kebid'ahan. Nah, duduk dengan pelaku dosa besar tidaklah halal dari ayat yang di atas. Beberapa penukilan di sini yang beliau ingin tanggaskan kepada kita, Imam Qurtubi menetapkan bahwasanya ayat di atas berkaitan dengan orang-orang yang berdalam-dalam pada ayat Allah. Bisa kena kepada siapa? Ahlul khusumat, orang yang sering debat. Yang kedua juga adalah ahlul kabair, pelaku dosa besar. Masih akan datang penukilan yang lainnya selain daripada apa yang disebutkan dua di atas. Qala Ibnu Khuwaiz min dad man khada fi ayatillah turikat mujalasatuhu wa hujir mu'minan kana au kafir. Ini dari pihak yang ketiga yang beliau ingin simpulkan kepada kita. Imam Qurtubi menukil dari Imam Ibnu Khuwaiz min dad. Barang siapa yang berdalam-dalam pada ayat-ayat Allah, maka ditinggal majelisnya. Majelisnya ditinggalkan. Kemudian diboikot, baik itu mukmin atau kafir. Di sini tidak menyebutkan tentang pelaku kebid'ahan. Hanya menyebutkan tentang orang-orang berdalam dalam ayat-ayat Allah pada konteks negatif, ingin menolaknya, memelintirkannya, akan datang nanti pada ayat yang kedua, mengingkarinya. Di sini tidak disebutkan pelaku kebid'ahan, tidak disebutkan tentang pelaku kebid'ahan ketika dia orang mukmin, tapi berdalam-dalam pada ayat Allah, dia pun termasuk pihak yang dimaksud di dalam ayat dengan kaidah tafsir al-ibro bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Nah, sampai sini kita dapat 3 pihak yang boleh ditinggalkan berdasarkan ayat yang penulis inginkan. Satu ayat pertama di antara 4 ayat yang beliau bawakan. Orang-orang yang berdalam-dalam pada ayat-ayat Allah adalah di antara orang yang suka jidal. Orang ini ditinggalkan. Kemudian yang kedua adalah pelaku dosa besar. Orang ini ditinggalkan. Dan juga orang-orang yang berdalam-dalam pada ayat Allah meskipun dari kalangan orang mukmin. Kalau masih perkataan beliau Imam Al-Qurtubi, wa kadzalika mana'a ashabuna ad-dukhula ila ardil adu wa kana'isihim wal bi'i wa mujalasatil kuffari wa ahlil bid'ah wa alla tu'taqat mawaddatuhum wa la yusma' kalamuhum wa la mudadaratuhum. Tsumma dzakara ba'd al-athari an salaf fi hajr mubtadi'ah. Masih perkataan Imam Qurtubi. Demikian juga sahabat-sahabat kami melarang. Imam Qurtubi Allah alam dia termasuk apa? Ya, sependapat dengan pendapat dia. Melarang untuk masuk ke negeri musuh. Masuk pada konteks orang kafir. Menjauh dari mereka, tidak mendekat, tidak bermajelis. Serta tidak duduk, tidak masuk di gereja-gereja mereka, kuil-kuil mereka. Tidak juga duduk dengan orang kafir dan pelaku kebid'ahan. Nah, berarti 5 yang beliau inginkan penukilan dari Imam Al-Qurtubi akan ayat di atas. Ini perkataan Imam Qurtubi di bawah tafsir ayat surat Al-An'am ayat yang ke-68. Dan di sini kita dapati orang-orang berdalam-dalam dalam ayat-ayat Allah, mereka adalah yang suka jidal, pelaku dosa besar, baik itu orang mukmin, kemudian orang kafir dan juga pelaku kebid'ahan. Meskipun ayat turun khusus kepada orang-orang musyrik, ayat ini ayat Makkiyah. Kata beliau berikutnya lagi, dan hendaknya tidak mengikat jalinan hubungan kasih sayang dengan mereka. Selain larangan untuk duduk, tidak boleh masuk bermajelis, tidak boleh juga menancapkan kecintaan dan loyalitas kepada mereka. Tidak mendengar perkataan mereka, tidak berdebat dengan mereka. Kemudian, dia yang Imam Qurtubi menyebutkan beberapa asar dari salaf tentang memboikot pelaku kebid'ahan. Titik. Sampai di sini perkataan Imam Al-Qurtubi di bawah tafsir ayat yang dimaksud.
Dan beliau di depan sang penulis Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala, beliau membawakan kepada kita pembuka semacam tamhid muqaddimah. Ingin masuk dalam pemahaman ini, pahami dulu kaidahnya tadi di depan. Bahwasanya terkadang kita membaca ayat jangan cuma melihat yang tersurat, tapi juga lihat yang tersirat. Sepertinya beliau ajarkan bahwasanya ada kaidah umum dalam ilmu usul tafsir, al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Bahwasanya pelajaran kita petik dari ayat adalah bukan cuma sekedar melihat tentang pengkhususan ayat tersebut turun, tapi dilihat, ditengok dari keumuman. Nah, makna yang terkandung dari ayat tersebut. Yang beliau maksud tadi kita singgung di depan, bahwasanya ayat ini sebenarnya turun kepada siapa? Orang-orang musyrik, karena ayat ini Makkiyah. Al-Qur'anul Karim dengan jumlah 114 surat, para ulama tafsir membagi bahwasanya ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Artinya surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Fathu Makkah. Artinya maksudnya, nah turun sebelum hijrah. Turun sebelum hijrah. Turun di Makkah. Kemudian Madaniyah adalah turun setelah hijrah. Kemudian dari kada usul tafsir juga di depan bahwasanya ayat ini turun khusus kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena khitabnya kepada tunggal laki-laki dengan lafaz ra'aita, satu orang. Fa'arid, berpalinglah engkau wahai Muhammad. Wa imma yunsiyannak, apabila engkau apabila syaitan membuat engkau lupa, engkau bukan kalian. Kemudian fala taqut, wahai Muhammad, jangan engkau duduk. Tapi yang diinginkan dari ayat ini sebenarnya adalah umum, berlaku pada seluruh umat. Jadi umat pun menerapkan ayat ini, mengamalkan ayat ini meskipun turun khusus kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai sini penukilan dari Imam Al-Qurtubi. Kita simpulkan lagi bahwasanya yang penulis inginkan dari ayat ini yang muqaddimah di atas, ayat ini turun kepada pelaku kebid'ahan. Dengan kaidah umum. Ayat ini turun kepada pelaku kebid'ahan dengan kaidah umum. Meskipun tidak disinggung, di dalamnya tidak ada lafaz bid'ah, di dalamnya tidak ada menyinggung tentang muhdats. Alhamdulillah ketika dia dalam ayat Allah, ayat-ayat Allah, berarti dia termasuk ahli bid'ah yang hendaknya ayat ini diterapkan kepada dia untuk kita berpaling dan meninggalkan dia. Wa qala Syaukani, beliau masuk pada penukilan yang kedua dari ayat yang sama. Masih pada satu surat pertama di antara 4 surat yang penulis janjikan. Pada tafsir yang berikutnya, qala Syaukani rahimahullah, Syaukani masih tafsir ayat di atas. Wa fi hadhihi al-ayati mau'izatun liman yatasammah bi mujalasatil mubtadi'atil ladzina yuharrifuna kalam Allah wa yatala'abuna bi kitabin wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita artikan yang ini. Imam Syaukani semoga Allah merahmatinya, dia berkata, dalam ayat ini terdapat nasihat, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mencari pembolehan, yang mencari keringanan, untuk duduk bersama ahlul bid'ah dan orang-orang yang memalingkan perkataan Allah serta bermain-main dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teguran bagi mereka, bahwasanya jangan duduk dengan mereka. Kalau ada yang mau membolehkan ayat ini sebagai bantahan, itu maksud dari Imam Syaukani. Pun beliau menyinggung bahwasanya turun kepada siapa? Ahlul bid'ah. Meskipun kita katakan ayatnya adalah ayat Makkiyah, menyinggung tentang orang musyrik. Turun khusus kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun diterapkan kepada seluruh umat. Wa yarudduna dzalika ila ahwa'ihimul mudillati wa bid'ahihim al-fasidah. Dan juga nasihat kepada mereka, bantahan. Ia menolak hawa nafsu mereka yang sesat serta kebid'ahan mereka yang rusak. Lagi belum menyinggung tentang hawa nafsu, menyinggung tentang bid'ah. Ayat ini turun larangan kepada duduk-duduk bermajelis dengan mereka. Fa innahu idza lam yunkar alaihim wa yughayyiru ma hum fihi fa aqallul ahwali ayutrak mujalasatuhum wa dzalika yasirun alaihi ghairu asir. Dia katakan lagi di sini.
beliau bawakan kepada kita, butuh konsentrasi untuk memahaminya, kata penulis. Apabila mereka tidak diingkari, ini pelaku kebid'ahan, pengikut hawa nafsu, ketika tidak diingkari, tidak dirubah apa yang mereka ada padanya, tidak ada bentuk pengingkaran, tidak ada teguran, tidak ada nasihat. Kalau begitu paling minimnya adalah tinggalkan majelis mereka. Karena masing-masing orang memiliki kemampuan berbeda-beda dalam mengingkari kemungkaran. Ada yang memiliki kemampuan untuk mengingkari kemungkaran dengan tangannya. Dia wajib untuk mengingkari dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan tangannya, dirubah dengan lisan. Nah, artinya ada ahlul bid'ah di hadapan kita. Dia melakukan kebid'ahan. Kalau bisa kita ingkari dengan tangan, dengan kekuatan. Kalau kita mampu, tanpa ada fitnah di balik itu, lakukan. Kalau tidak mampu, dinasihati. Tidak mampu menasihati ahlul bid'ah, paling tidak jangan duduk dengan mereka. Paling sedikitnya, paling minimnya adalah ayyutrok mujalasatuhum. Jangan duduk dengan mereka. Beliau akan sepokan. Karena kalau duduk dengan mereka, terdapat unsur persetujuan akan apa yang mereka berada di atasnya. Jangan duduk. Kalau tidak ingkari, jangan duduk dengan mereka. Syekh Yahya Allah Ta'ala kita mendengar dari lisan beliau mengatakan bahwasanya, "Nam illam tansuril haqq fala tansuril batil." Apabila engkau tidak mampu untuk membela al-haq, maka paling tidak jangan menolong kebatilan. Kalau tidak mampu untuk menolong al-haq, mendingan duduk diam. Masih ada orang lain bisa menolong al-haq. Antum diam. Hanya saja jangan menolong kebatilan. Kalau nggak mampu, diam, tutup mulut, tenang. Berpangku tangan, duduk diam, masih ada orang lain yang mampu, yang mau. Karena ketika aku tidak mampu untuk menolong al-haq, paling tidaknya diam. Kalau bisa bantu dia, bantu orang yang menolong al-haq tersebut. Kalau engkau pun mampu untuk menolong al-haq, silakan lakukan. Tapi kalau tidak, karena kemampuan orang berbeda-beda, jangan ditolong. Kata beliau di sini, wadhalika yasirun alaihi ghair yasir, karena melakukan hal tersebut meninggalkan majelis mereka perkara yang sangat mudah dan tidak berat. Siapa yang mewajibkan kita untuk mendatangi ahlul bid'ah majelis mereka? Tidak ada. Tidak datang ke mereka sesuatu perkara yang ringan. Malah datang ke mereka berat, butuh tenaga, butuh biaya, butuh waktu. Jadi ini bisa dilakukan oleh setiap orang. Tidak mendatangi majelis ahlul bid'ah adalah bisa dilakukan oleh setiap orang. Ini paling minimnya. Kalau mampu untuk mengingkari dengan tahapan-tahapan pengingkaran, dengan tangan, dengan kekuatan, dengan lisan, artinya dinasihati. Kalau tidak, jangan datang. Duduk diam di tempat. Waqad yaj'aluna hudurahu ma'ahum ma'a tanazzuhihi amma yatalabbasuna bihi syubhatan. Yushabbihuna biha 'ala al-'ammah. Terkadang mereka menjadikan datangnya taruhlah ahlu sunnah ke tempat tersebut, datang ke majelis mereka sebagai bentuk untuk mensucikan, paling tidak ada pujian kepada ahlul bid'ah. Apalagi orang tersebut mungkin memiliki peranan sebagai figur di tokoh masyarakat. Lihat, kalian nggak percaya sama kami, mengatakan kami ahlul bid'ah, si fulan saja yang mungkin pejabat datang di majelisku. Bisa demikian. Kalian mengatakan maksudnya aku adalah ahlul bid'ah, lihat si fulan saja yang kalian hormati, yang kalian hargai datang ke majelisku. Intinya kedatangan dia ke tempat tersebut membuat apa yang disebutkan di sini, membuat syubhat kepada orang umum, kepada orang awam. Jadi kedatangan seseorang di tempat tersebut bisa menipu umat. Bahkan bukan cuma sekedar seseorang yang mungkin ditokohkan, orang rendahan pun. Ketika kita pelaku sunnah, pembela sunnah, pendakwah sunnah mengatakan bahwasanya kalian ahlul bid'ah, kemudian mungkin ada satu orang di antara yang menisbahkan diri kepada dakwah sunnah, yang menisbahkan diri kepada dakwah sunnah, kita menghardik mereka, mengatakan bahwasanya kalian pelaku kebid'ahan, kami tidak mau datang ke tempat kalian. Tapi ada satu orang dari kita mengatakan, atau mereka mengatakan bahwasanya iya, tapi saudara kalian mengaji sama kalian datang ke tempat kita. Kapan kalian? Berarti kita ada kebenaran. Artinya datangnya seorang ahlu sunnah ke tempat mereka bisa membuat orang tertipu. Fayakunu fi hudurihi mafsadatun zaidatun ala mujarradi sima'il munkar. Dengan sekedar kedatangan ke tempat mereka timbul
mafsadat yang lebih, kerusakan yang lebih dari hanya sekedar mendengar kemungkaran. Jadi bukan cuma sekedar mendengar, tapi juga hadir, menambah kekuatan bagi ahli bid'ah. Bahkan sampai seharusnya pelaku kebid'ahan majelis mereka adalah dijauhi, dihinakan, boikot, diembargo, bukan malah didekati. Ini perkataan dari Imam Syaukani. Waqad syahadna min hadhil mujalasatil mal'unati ma la ya'ti alaihi al-hasr wa kunna fi nusratil haqqi wa daf'il batili bima qadirna alaihi wa balagat ilaihi taqatuna wa man arafa hadhihi syari'ati mutahharati haqqa ma'rifatiha alima anna mujalasat ahli bid'atil mudillah fiha min al-mafsadati ad'af ma fi mujalasati ma ya'sillaha bi fi'li syai'in min al-muharramat. Kita artikan yang ini. Kata penulis, semoga Allah merahmati beliau. Penukilan dari Imam Asy-Syaukani. Dan kami telah menyaksikan bahwa majelis yang terlaknat seperti ini, majelisnya ahlul bid'ah, juga pernah majelis terlaknat. Siapa yang datang ke dalamnya akan ikut mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Terkadang kita tegak berdiri untuk membela al-haq, mematahkan kebatilan dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kami sampai pada kekuatan akhir kami. Dan pada siapa yang mengetahui tentang syariat yang suci ini sebaik-baik pengenalan, dia mengetahui bahwasanya duduk dengan ahlul bid'ah yang sesat di dalamnya terdapat kerusakan berkali-kali lipat lebih daripada duduk bersama orang yang melakukan maksiat dari hal-hal yang haram. Nah, kalau mau dibanding-bandingkan antara dua majelis, dua-duanya haram. Satunya maksiat, dosa besar. Satunya bid'ah. Beliau mengatakan bahwasanya duduk di majelis maksiat masih lebih ringan daripada duduk di majelisnya ahlul bid'ah. Beliau katakan lagi dengan tanggas bahwa berkali-kali lipat lebih buruk daripada di pelaku kemaksiatan. Hal ini setiap orang yang mengenal tentang sunnah mengetahui akan hal tersebut bahaya bid'ah lebih daripada bahaya maksiat. Karena pelaku maksiat melakukan dosa tersebut, dia mengetahui bahwasanya itu adalah salah, hanya saja karena hawa nafsunya dia menerjangnya. Tapi pelaku kebid'ahan dia melakukan hal tersebut, dia yakin itu adalah betul, dan ini lebih bahaya. Dia meyakini itu adalah betul, dan ini lebih bahaya. Penegasan bahwasanya jangan pernah datang duduk ke majelis ahlul bid'ah. Ayat di atas sebagai landasan hukumnya. Wala siyama liman kana ghairu rasikhil qadami fi ilmil kitabi was sunnah. Terlebih-lebih lagi bagi siapa yang tidak memiliki kemapanan dalam ilmu kitab dan as-sunnah. Orang seperti ini biasanya mangsa fitnah. Nah, orang seperti ini mereka nanti datang. Ayo datang ke majelis kita. Setelah datang paling pertama datang dulu. Setelah itu diberikan syubhat. Nah, besok-besok tidak mau lagi datang ke majelis ahli sunnah. Sudah, dia bagian daripada mereka. La ilaha illallah. Seakan-akan Imam Syaukani, sang penulis, maksudnya penukilan dari beliau, beliau hidup di hampir sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1000-an Hijriah. Tapi seakan-akan beliau hidup di zaman kita dan merasakan apa yang kita rasakan. Seperti inilah yang namanya syariat. Ahlul haq mewarisi al-haq dari para pendahulu mereka sebagaimana kebatilan. Ahlul batil mewarisi kebatilan dari para pendahulu mereka. Sama, kasusnya sama. Zaman dahulu dengan zaman sekarang tidak ada bedanya dalam sisi agama. Yang berubah hanya zaman, yang berubah hanya waktu. Agamanya tetap. Dulu pelaku kebid'ahan dihajar, sekarang juga dihajar. Namun sebagian orang saya mengaku ahlu sunnah, tapi ahlul bid'ah dijadikan teman. فإنه ربما ينفق عليهم من كذباتهم فإنه ربما ينفق عليهم من كذباتهم وهذيانهم ما هو من البطلان بعضه. Karena terkadang pelaku kebid'ahan bahasa beliau dengan halus, infak, seakan-akan itu adalah sesuatu yang mereka jadikan sebagai bagian daripada agama.
Terkadang ahlul bid'ah menginfakkan kedustaan mereka, kebohongan mereka yang sangat jelas kebatilannya. Katakan sangat jelas, tidak dengan ungkapan menginfak. Mereka mendambakan kadang dengan gratis tanpa perlu biaya. Kalau kita tengok keadaan kita sekarang, barakallahu fikum, bahwasanya ahlul bid'ah zaman sekarang lebih parah daripada ahlul bid'ah zaman dahulu. Ahlul bid'ah zaman dahulu menyebarkan kebid'ahan mereka gratis. Ahlul bid'ah zaman sekarang menyebarkan kebid'ahan mereka bayar. Mereka minta dibayar. Makanya ahlul bid'ah zaman sekarang lebih parah daripada ahlul bid'ah zaman dahulu. Mau masuk ke tempat mereka, bangunan dibayar, kursi dibayar. Makanya beliau ungkapkan di sini bahwasanya, dengan kebatilan yang sangat jelas, alhamdulillah, yang punya ketakwaan dia ketahui akan hal tersebut. Karena dengan ketakwaanlah seorang itu bisa membedakan antara yang hitam dan putih, bisa membedakan antara pahit dan manis. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian bertakwa, Allah akan jadikan kalian pembeda. Pembeda itu bisa membedakan bahwasanya yang ini adalah hak begitu manisnya serta batil betapa pahitnya. Kata beliau, lanjutannya, ma huwa min al-butlani bi'audihi makan, fayanqadihu fi qalbihi ma yas'abu ilajuhu wa ya'suru daf'uhu. Terkadang sebagian ahli bid'ah menginfakkan kedustaan mereka, kebohongan mereka. Itu mereka adalah kedustaan. Itu mereka adalah kebohongan. Yang terkadang kebatilan tersebut sangat jelas, yang bisa menerjang hati dan sulit untuk mengobatinya, sangat susah untuk menghilangkannya. Syubhat kalau sudah masuk di hati, sangat parah, sangat sulit untuk menghilangkannya. Fayamal bidzalika muddata umrihi, akhirnya tertancap dalam dirinya seumur hidupnya. Karena sebagian orang memiliki kebiasaan buruk dari kecil. Untuk dihilangkan kebiasaan buruk tersebut butuh proses yang tidak singkat. Namanya sudah terbiasa. Ini pun terjadi pada sebagian kita. Sebagian orang mengaku salafi, mengaku murid Syekh Mukbil, padahal Syekh Mukbil berlepas diri dari mereka. Ada sebagian dari markis-markis yang mengaku markis, alumni Darul Hadis, mengatasnamakan murid Syekh Mukbil, ternyata meminta bayaran dari santrinya. Karena apa? Bisa jadi mereka dapati dulu mungkin di jenjang mereka menuntut ilmu. Ini sulit. Yang namanya syubhat itu kalau sudah menancap sulit hilang. Makanya jangan pernah coba-coba untuk duduk dekat dengan orang-orang yang menebar syubhat. Karena kalau sudah tertancap sangat sulit untuk hilang. Dinasihati berulang-ulang. Kalau sudah tertancap, sangat sulit. Wa yalqallahu bihi mu'taqidan annahu minal haqq wa huwa min abtalil batil wa ankarul munkar. Akhirnya dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dia meyakini bahwasanya itu adalah al-haq. Padahal itu adalah seburuk-buruk kebatilan dan semungkar-mungkarnya kemungkaran. La ilaha illallah. Sebagian orang kalau kita katakan bahwasanya jangan meminta bayaran dari santri, mereka mengatakan tidak, ini bukan bayaran. Ini kembali kepada makan santri. Karena mungkin mereka dapati dari syubhat-syubhat yang mereka pernah dengar sebelumnya. Dengan ungkapan-ungkapan seperti ini. Kita tidak ambil sepeser pun. Tapi ini kembali kepada makan santri. Siapa mewajibkan kalian untuk memberikan makan kepada santri? Seandainya dia adalah seorang guru hanya tugasnya mengajar, nggak perlu urus isi perut santri. Dia cari makan sendiri. Ini ayat pertama, barakallahu fikum, dari 4 ayat dari Al-Quranul Karim yang menjanjikan untuk menerangkan kepada kita tentang landasan hukum akan menghajar mubtadi'ah. Insyaallah kita akan lanjut pada lain waktu, telah berakhir sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.